Tes antibodi atau tes kekebalan tubuh digencarkan di Amerika Serikat, termasuk di komunitas diaspora Indonesia. WHO memperingatkan tidak ada jaminan seseorang yang memiliki antibodi melawan COVID-19 tidak akan kembali terinfeksi virus corona. Baru-baru ini, Gubernur New York Andrew Cuomo menggencarkan tes kekebalan tubuh terhadap virus corona di New York. Hasilnya, dari 3.000 orang yang dites, 13,9% positif memiliki antibodi. Hal itu menunjukkan bahwa jumlah orang yang telah terinfeksi virus corona lebih besar dari data yang ada. What does that mean? It means these are people who were infected and who developed the antibodies to fight the infection. Tes antibodi digencarkan di samping tes diagnosa virus corona sebagai upaya untuk kembali menggerakkan roda ekonomi di Amerika. Dengan premis, orang-orang yang telah terinfeksi virus corona dan membangun antibodi dalam tubuh mereka terhadap virus itu bisa kembali bekerja dan beraktivitas di luar rumah. Tes ini pun sudah tersedia di banyak klinik di Amerika Serikat. Salah satunya di klinik milik Dr. Mingliarti Cahyana yang akrab disapa Dr. T, seorang dokter asal Indonesia lulusan Universitas Padjadjaran yang praktik di Reston, negara bagian Virginia. Jadi terutama itu untuk melihat bahwa kita pernah kena COVID-19 atau enggak, dan sekarang punya antibodinya atau enggak gitu. Dan saya sangat surprise gitu bahwa ternyata banyak sekali orang yang berminat untuk dites gitu. Dalam 20 menit itu saya mentes 4. Jadi kita itu sistemnya itu drive-thru. Mereka itu dikasih time slot kapan datangnya, mereka itu di mobil. Kemudian ya kita bawa satu tray yang semuanya sudah siap di sini. Hasil tes diketahui dalam 10-20 menit. Satu tes di klinik Dr. T dihargai $45 Amerika atau hampir Rp700.000. Harga tes di klinik-klinik lain di Amerika berkisar antara puluhan hingga ratusan dolar Amerika. Hasil tes antibodi positif tentunya bisa melegakan. Namun para ilmuwan di Amerika Serikat mengatakan banyak tes antibodi yang beredar tidak akurat. Dan Badan Kesehatan PBB menyatakan belum tentu seseorang yang pernah terinfeksi COVID-19 tidak bisa lagi terinfeksi di masa depan. Hasil tes antibodi yang tidak akurat bisa membahayakan karena seseorang yang mendapat hasil tes positif merasa kebal, padahal kenyataannya tidak demikian. Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan Amerika Serikat sejauh ini hanya menyetujui 4 pabrikan tes antibodi COVID-19. What we've told manufacturers is that in order to market in the U.S., they have to validate their tests. They have to tell us that they validated their tests. And then in the package insert, they have to let people know, and users, labs, etc., that those tests were not authorized by FDA. We've authorized 4. As I mentioned, more in the pipeline. Dr. T yakin dengan keakuratan tes antibodi yang digunakan di kliniknya. Saya juga tentu pengen berhati-hati sekali ya, dan juga saya nggak pengen sampai do any harm ya untuk pasien-pasien saya gitu. Saya hanya bisa cek dari yang dari perusahaan-perusahaan yang mereka udah bilang bahwa mereka dapat warning ya, bahwa nih kalau perusahaan ini itu dapat warning bahwa mereka itu nggak akurat. Jadi saya lihat pabrik ini ada di list itu atau enggak gitu. Ya saya lihat nggak ada. Ya udah, kayak cuma bisa kayak gitu sementara. Tidak hanya penyedia layanan kesehatan yang berhati-hati, pasien pun harus mengerjakan PR mereka dengan menggali informasi resmi sebelum mendapatkan tes. Dan tetap menjalankan protokol kebersihan dan pembatasan sosial, meski hasil tes positif antibodi. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, VOA.